Minggu lalu saya membeli Cadillac Escalade ESV seharga $90.000 ini hanya dengan $9.450. Maaf, Cadillac Escalade seharga $92.000. Mobil ini ditukar pemilik aslinya tanpa pernah kecelakaan. Sekarang, sulit membayangkan seseorang menghabiskan $92.000 plus pajak 6%. Mereka dulu punya mobil seharga lebih dari $100.000 10 tahun lalu. Sekarang ditukar hanya sekitar $9.000 seperti yang saya bayar. Sekarang, mobil ini memiliki interior koklat plana, kapasitas 8 penumpang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan dilengkapi dengan 2 pemutar digital versatile disc atau Blu-ray. Mesin bertenaga 405 tenaga kuda, 6,2 L, 84 WD, velg 22 inci kotor, dan paket penarik. Saya beli di lelang dealer dan unggah di TikTok, bilang dapat Escalade seharga $90.000 hanya $9.000. Ceritanya viral dan tersebar di Twitter atau X. Keesokan paginya email saya dipenuhi tawaran $10.000 tunai. Tapi inilah masalahnya, orang-orang tidak sadar kalau saya beli dari lelang dealer mobil-mobil ini tidak sempurna. Semuanya pasti ada masalah dan saat mereka menukarkan mobilnya, biasanya pemilik sebelumnya menyembunyikan masalah-masalah itu. Tugas saya sebagai dealer pembeli adalah mencari tahu masalah-masalah tersebut. Mobil ini butuh ban baru, debu rem terlihat di roda belakang, dan ada goresan besar di panel belakang samping. Ada lampu stability track, lampu ABS, lampu rem, dan lampu kontrol traksi yang menyala di dashboard. Dan saat saya injak pedal rem, pedalnya langsung turun sampai ke lantai. Mobil ini kemungkinan punya masalah transmisi, camshaft displacement on demand, atau misfire di silinder 3. Saya sudah menduga ini di kendaraan seperti ini, tapi dengan harga $9.000 menurut saya layak dicoba. Risiko ini saya tanggung untuk kendaraan ini. Orang lain tidak menyadari bahwa itulah yang terjadi ketika kami membeli mobil sebagai dealer dari lelang. Kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi, jadi kami harus lebih sering menang daripada kalah. Dan di video hari ini, semoga saja dengan harapan kami menang. Pertama, kami akan mengisi cairan rem ke master cylinder untuk memastikan kami bisa mendapatkan cairan rem dan tekanan hidrolik di sistem rem. Dengan begitu, kami bisa membawanya kembali ke bengkel saya. Lalu kami akan membawanya ke bengkel untuk melihat apa saja yang dibutuhkan dan meminta mereka memperbaiki apapun yang harus dikerjakan pada kendaraan ini. Kami akan bawa kamu ke tempat cuci mobil, bersihkan mobil ini secara detail, lalu coba menjualnya untuk keuntungan. Di akhir video, kamu akan tahu berapa uang yang kami dapatkan dan kerepotan membeli mobil murah dari lelang. Save Flying Wheels, mari mulai. Sekarang Escalade ini sangat terjangkau. Tadi saya masuk, mobil ini tidak ada rem. Tahun 2015 dengan 150.000 mil sangat banyak untuk truk. Harganya bisa $10-12.000, benar-benar luar biasa. Mobil ini perlu ban, rem, mungkin selang rem, tapi sudah banyak pilihan untuk harga di bawah $20.000. Harga 12 bagus, 13 masih oke, 14 mulai naik, tapi saya belum tahu ini 2 atau 4 roda. Jadi harus scan Vehicle Identification Number untuk memastikan. Ya, saya sudah memindai Vehicle Identification Number-nya. Ini penggerak 4 roda, dan harga pasaran mobil ini $10.000. Mobil ini tetap di angka itu. 11.702 terlalu murah, 10.800. Jadi perkiraan saya tepat. Jika dapat mobil ini sekitar 10.000, itu sudah sangat bagus. Dan ini mobil satu tangan. 14.000 tanpa penawaran, 13.012. 12.000, 11.000 belum ada penawaran. 10.000. Ya, tadi saya lihat remnya sangat lembek. Setelah dicek muncul peringatan untuk periksa cairan rem. Jadi saya nggak akan mengendarainya, tapi kita bisa menyalakannya. Penggerak 4 roda ini keren. Lampu apa saja yang muncul di dashboard. Yang kita punya indikator ban tambahan, stabila track off, cairan rem rendah, stabila track, bahan bakar rendah, tekanan ban rendah, dan tidak ada lampu check engine. Sebagian besar lampu menyala karena cairan rem rendah. Umur oli masih 98%, kemungkinan hanya berarti seseorang sudah melakukannya. Baru saja dilakukan oleh dealer Cadillac, keren banget. Ini sangat khas Iron Man dari Cadillac ini. Saya suka. Apa di sini? Aku bantuin kamu. Tutup saja di situ. Apakah pedal yang bisa disesuaikan dayanya berfungsi? Berfungsi, dan apakah kita punya bukunya? Ya, kita punya bukunya. Ya, dengan kurang dari $11.000 saya membeli Escalade dan Altima, dan hari ini kita akan membawanya ke bengkel saya, menghidupkan kembali keduanya dan melihat apakah bisa mendapat uang dari keduanya. Montir keliling saya akan mengerjakan Escalade malam ini, jadi saya ingin segera mengeluarkannya dari sini. Saya punya akun komersial di beberapa toko suku cadang, jadi bisa dapat suku cadang. Booster rem saya seharga $98, padahal tadi diminta $580.
Kampas rem dan rotor saya masing-masing $100 depan dan belakang. Tadi dia minta $500 lagi untuk tiap bagian. Saya kangen kamu, Dave. Silakan, ayo kita lihat. Indah. Mahal sekali servis rem $1.000, padahal kita bisa lakukan sendiri dengan ratusan dolar. Sekarang kita harus bawa Escalade ke bengkel untuk servis. Semua rem, kaliper, rotor, kampas, dan booster rem akan diganti malam ini. Booster rem baru tiba 2 jam lalu. Aku pesan 4 hari lalu, jadi pas hari ini. Tadi aku bilang semuanya oke dan sempurna hari ini. Sekarang jam 8.36 aku ditelepon, Pak Craig, ada cairan rem di kotak kaliper, tapi kalipernya tidak ada. Aku meninggalkan kaliper di Hyundai waktu aku menggunakannya untuk menekan pedal gas saat aku menuangkan seafoam ke Hyundai. Jadi entah di mana di mobil itu ada kaliper sialan itu dan aku tidak membawanya, dan sekarang sayangnya mobil itu terkunci di bengkel. Jadi aku harus mencoba seperti membobol mobil itu sendiri. Aku tidak punya alat, aku hanya punya tongkat permen berbentuk pohon Natal ini yang akan aku coba gunakan. Untung jendela mobil sedikit terbuka, aku coba raih pegangan pintunya. Ya ampun, aku berhasil. Aku masuk tanpa alarm berbunyi. Sekarang di mana kaliperku? Apa ada di bagasi? Mungkin di situ. Hari ini sungguh tidak mudah bagiku. Ah, kaliper. Ya, ini dia. Terima kasih untuk gerobak kunci Casola. Chris memang hebat, sudah membantuku. Saya suka montir keliling. Jadi alasan saya memilih montir keliling adalah karena dia datang ke tempat saya. Daripada punya karyawan dan bayar gaji serta pajak, dia punya perusahaan sendiri. Saya cukup bayar ke usahanya, asuransinya juga dia urus sendiri. Saya tinggal kasih cek, selesai. Dan saya juga tidak harus mempekerjakannya secara penuh waktu. Dia datang kalau dia tersedia. Itu memang jadi masalah kalau dia sibuk, tapi buat saya itu bagus. Saya siapkan semuanya. Semua suku cadang sudah siap saat dia datang. Semuanya beres. Terima kasih, Chris. Sekarang malam saya resmi selesai. Saya sudah isi daya seharian pakai Blue Yeti Portable Power. Chargernya saya pasang ke situ. Kita cek bisa nyala nggak. Terima kasih banyak. Langsung menyala tanpa masalah. Mari kita coba sebentar dan lihat lampu yang menyala. Ternyata tidak ada lampu. Saya kurang suka itu. Tunggu, apakah itu seperti penggerak 4 roda sport? Apa arti lampu S? Tidak ada lampu lain menyala. Itu bagus. Jadi semua itu mode sport dan tour. Kalau saya tekan suspensi tour sport, bedanya di situ. Jadi saya matikan. Ya, tadi ada lampu traksi menyala, beberapa lampu rem, Abila track, dan ternyata semuanya berhubungan dengan sistem pengereman. Itu bagus. Jadi sekarang kita siap jalan. Saya akan membersihkan dan merapikan mobil ini. Dan untuk semua orang yang menghubungi saya karena melihat saya membelinya, sekarang mobil ini hampir siap untuk dijual. Dan untuk semua yang bertanya tentang Wailer saya, belum ada perkembangan, benar-benar tidak ada update. Jadi mobil ini akan jadi prioritas berikutnya. Kita akan mengurusnya karena saya ingin mulai menggunakannya. Kita akan bongkar ini dan buat perahu kecil untuk saya dan anak saya. Oke, jadi seperti yang kalian lihat, mobil ini sudah berada di bengkel saya hampir 2 minggu. Saya keluarkan dari sana, saya ambil dari sana. Saya perlu membuat kemajuan pada kendaraan ini. Saya bawa ke bengkel lalu panggil montir langganan karena dia sangat membantu, harganya wajar dan pekerjaannya cepat. Sekarang kita sudah punya kampas rem, rotor, dan kaliper baru di sisi depan penumpang. Booster rem dan master silinder baru sudah terpasang, sistem juga sudah dibersihkan. Namun montir keliling membuat aki jadi tekor. Hal seperti ini sudah menguras daya. Jika kunci kontak menyala, aki bisa habis dan lampu check engine ikut menyala karena tegangan rendah. Saya sudah mengisi ulang aki, kami sudah menghapus semua lampu indikator, kami juga sudah membersihkan sistem pengereman. Saya sudah mengendarainya pagi ini, tak ada lampu menyala, luar biasa. Saya ingin membuatnya bersih karena saya menikmati membersihkan mobil, itu terapi bagi saya. Kita akan ke tempat cuci mobil untuk membersihkan mobil ini sebersih mungkin. Kita bisa melihat apa yang dikerjakan dan mencoba membuat mobil sehalus mungkin hari ini. Boom, hampir selesai. Hanya dicuci saja, mobil ini sudah jauh berbeda. Tadi penuh jaring, laba-laba, debu, dan kotoran. Rodanya tampak lebih baik hanya dengan cuci mobil cepat. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Baik, pertama mari kita bersihkan kotoran pada trim berlian ini. Ini kondisi sebelumnya. Dan hasilnya lihat depan tampak seperti baru lagi. Aku suka pekerjaan ini kadang-kadang. Masih ada goresan dan bekas pusaran di seluruh permukaan mobil. Dan seperti ada tekstur. Ini kelihatannya seperti kotoran, tapi bukan. Ini tekstur.
Kita akan koreksi cat, lalu compound dan poles. Salah satu mobil murah yang saya beli minggu lalu masih berisi perlengkapan bayi baru senilai ratusan dolar. Kita punya baju bayi dan popok, jadi kita akan menyumbangkan semuanya hari ini. Jadi kita sumbangkan popoknya. Ada tempat sampah popok yang alami. Bisa tolong taruh itu di sana untuk saya? Terima kasih. Bingkai foto bayi yang masih di dalam kotak. Ini semua baju bayi yang masih di dalam kantong. Saya akan menyumbangkan semuanya, dan bahkan ada lebih banyak pakaian di sini, dan kita punya penghangat tisu basah di sini. Banyak barang itu masih dalam kemasan. Kita bisa tukar dengan kredit toko seperti di Walmart, tapi saya lebih memilih menyumbangkannya karena waktu yang diperlukan. Semoga barang itu sampai ke rumah yang tepat, orang yang butuh, dan dunia membalas kebaikan kita. Kabar baik. Saya sudah menempuh 20 mil dengan truk ini dan mesinnya halus seperti anak kucing. Tidak ada ketidakstabilan seperti pada torque converter, sering terjadi pada kendaraan sejenis. Kamu bisa merasakan getaran saat perpindahan gigi di 1500 sampai 2000 rpm, itu adalah inverter torsi. Saat langsam, kamu sering merasakan tonjolan cam yang aus. Karena displacement on demand atau manajemen bahan bakar aktif gagal, lifter jadi miring dan perlahan mengikis cam. Tidak ada yang seperti itu. Saya tidak percaya semua masalah ini terjadi pada satu mobil. Transmisinya juga sering rusak. Tidak ada apa-apa. Tidak ada hentakan, tidak ada perpindahan gigi yang lambat, tidak ada apa-apa. Mobil ini perpindahan giginya mulus, berjalan, dan berfungsi dengan sempurna. Saya benar-benar beruntung. Intinya menang lebih banyak dari kalah, dan saya mengambil risiko yang sudah diperhitungkan. Dengan harga $9.500 ini, keputusan mudah meski butuh ganti transmisi. Harganya tetap di bawah pasaran dan sangat layak untuk saya. Kalau terpaksa, kamu bisa lelang setelah dibersihkan, tapi itu bukan niat saya. Kalau kamu dapat mobil sebagus ini, kamu benar-benar dapat jackpot, dan saat kamu untung $4.000, itu bisa menutupi kerugian dari misalnya sesuatu lain yang saya beli yang mungkin transmisinya bermasalah dan saya rugi di situ. Jadi kamu hanya perlu menang lebih banyak daripada kalah. Oke, ada tekstur di seluruh mobil ini dan saya tidak tahu itu apa. Jadi saya akan menggunakan kompon. Kamu tidak perlu banyak, saya akan menggunakan kompon dan bantalan busa. Jadi kita tidak ingin langsung menyalakan polisher karena itu hanya akan menyebarkan kompon kemana-mana. Saya akan menepuk dan menggosoknya ke mobil naik turun. Saya penasaran melihat hasilnya di bagian ini saja. Kecilkan volumenya. Saya baru aplikasikan kompon di pintu ini dan ada tekstur yang tak bisa hilang, jadi perlu diamplas sedikit dengan amplas basah. Saya menguji pintu ini untuk melihat perbedaannya jika kamera didekatkan. Saat saya usap dengan tangan terdengar suara, tapi di sini tidak ada suara karena sudah diamplas basah. Mobil ini sudah pakai kompon gosok, jadi kita cukup amplas basah tipis di seluruh permukaan agar clear coat tidak rusak. Tujuannya hanya menghilangkan lapisan atasnya. Jadi kita hanya akan mengamplas basah, jaga agar permukaannya tetap sangat basah. Oke, gunakan tanganmu. Kita hampir di bawah matahari, jadi ini akan cepat kering. Sudah mulai terangkat. Oke, jadi cukup gunakan tanganmu, jaga agar tetap basah. Lihat semua kotoran coklat yang terangkat itu. Kamu bisa mendengarnya, tapi di sini tidak. Jadi cukup gunakan tangan lalu bilas. Atapnya sangat teroksidasi karena matahari Florida. Kamu bisa melihatnya di sini. Dan kalau aku sentuh permukaannya terasa bertekstur. Jadi mari kita lihat. Oh, dengar kain lapku bahkan menempel di situ. Mari kita coba amplas basah untuk sedikit mengikisnya. Kita akan lakukan di satu bagian di sini. Sudah agak membaik. Sekarang coba amplas 1500, lihat bisa lebih halus atau tidak. Kamu sudah bisa mendengarnya. Bagian ini dibandingkan bagian lain, jadi itu cukup. Kita akan kerjakan seluruh bagian dari sunroof ke depan. Dan saya sebenarnya ingin menunjukkan kepada kamu hasil sebelum dan sesudahnya. Jadi itu yang sebelum di sana, seluruh bagian ini sesudah, dan lihat hasilnya seperti apa. Kita akan amplas basah, lalu kita akan compound dan kemudian poles. Proses amplas basah selesai, Nacho akan selesaikan area ini yang sudah dikeringkan dan diamplas basah. Saya mengoleskan sedikit compound di area ini dengan bantalan busa, terlihat bedanya. Bagian ini sudah diamplas basah dan yang ini sudah diberi compound. Hanya bagian ini. Kamu bisa lihat semua goresan dan bekas pusaran di sini, sedangkan di sini bersih. Saya akan kerjakan bagian ini selanjutnya agar kamu bisa lihat perbedaannya. Itu saja yang saya perlukan. Saya akan menepuk-nepuknya supaya tidak menyemprot kemana-mana lalu menggosoknya. Ingat, jangan terlalu lama di satu titik atau kamu bisa merusak lapisan clear coat-nya. Sekarang saya akan mengelapnya. Nah, compound akan meninggalkan goresan dan bekas pusaran ringan, dan itulah gunanya polish setelahnya. Oke. Kalau kita lihat, suara tadi sudah hilang. Permukaan kini halus, licin, dan hitam mengilap seperti semula.
Jadi seperti itu. Saya ingin seluruh mobil dikerjakan dengan cara seperti itu. Oke. Bagian atap akan membutuhkan lebih banyak pekerjaan, jadi kerjakan dulu semua bagian kendaraan, lalu kita akan kerjakan atapnya bersama-sama. Escalate-nya sudah terlihat luar biasa hanya dengan compound, dan suara tangan saya sekarang beda dari sebelumnya. Masih ada beberapa goresan ringan dan swirl. Jadi shed polish seharusnya bisa menghilangkan bekas-bekas itu, tapi hasilnya sudah luar biasa. Nacho, kamu melakukan pekerjaan yang hebat. Mari coba area di atas. Ini kembali seperti baru lagi. Sekarang senyawa itu sedang diserap. Astaga. Wow, benar-benar terendam senyawa itu. Jadi Nacho sedang memoles mobilnya. Tapi yang saya perhatikan saat saya keluar ke sini adalah garis putih yang membentang di seluruh panel belakang masih ada di sana. Saya ambil air, kain basah, pakai amplas 800, lalu 2000 semuanya hilang. Ya, sekarang terlihat kusam, jadi kita akan mengompon dan memoles di garis itu. Setelah kering terlihat kusam, jadi mari coba gunakan compound. Voila, garis putih di panel samping sudah hilang. Istri saya pulang dengan Escalade-nya. Saya belum yakin lebih suka white diamond atau hitam, tapi sekarang punya dua ESV tipe platinum yang jauh lebih bagus. Velg 22 inci lebih bagus, kursi kapten juga lebih nyaman dan memudahkan anak-anak masuk ke belakang. Mobil ini memang punya dua pemutar Blu-ray dan dua lagi di sandaran kepala, lalu tentu saja di depan juga ada pemutar digital versatile disc dan Blu-ray. Karpet lantai ini terbaik yang pernah saya beli, lihat saja cara anak-anak memperlakukan mobil ini. Kamu tidak bisa mencegah mobil ini kotor, tapi karpet lantai menjaga tetap bersih, ditambah kursi pijat di mobil ini. Saya lebih suka warna coklat saddle di mobil hitam itu dibanding interior hitam saja. Kami membeli mobil ini di jarak tempuh 58.000 mil karena butuh camshaft dan lift terbaru, jadi harganya jauh lebih murah. Itu yang membuatnya terasa gila. Mobil ini telah menempuh hampir 100.000 mil karena sering kami gunakan untuk olahraga dan bepergian ke seluruh Florida. Ini mobil keluarga, penarik, dan andalan kami, bahkan sudah bolak-balik New Hampshire, Florida berkali-kali. Mobil-mobil seperti ini memang tangguh kalau kamu dapat yang tepat dan benar-benar luar biasa sebagai mobil keluarga. Saya akhirnya membeli tutup untuk bagian ini, jadi ada tutup krom yang menutupi kunci pintu ini. Harganya cuma $10 di Amazon. Itu akan tiba besok. Jadi tutupnya juga akan terpasang dan mobil ini lengkap. Barang ini datang semalam dari Amazon seharga $10. Mari kita lihat cara memasangnya. Tinggal diselipkan di situ, saya buka, pas banget, mantap, $10. Sekarang kita punya penutup kunci, luar biasa. Jadi kita sudah selesai. Matahari terbenam, kurang cocok memotret kendaraan hitam karena bayangan saya terlihat. Namun mobilnya tetap luar biasa. Saya mengambil foto saat matahari terbenam karena jika sudutnya tepat, mobil akan tampak seperti ini di foto. Benar-benar luar biasa, mobilnya terlihat sangat keren sekarang karena sebenarnya ketidaksempurnaan terlihat di bawah cahaya. Jadi Anda bisa melihat bahwa saya memang melakukan perbaikan di sini. Itu baru terlihat saat terkena cahaya seperti ini. Senang tapi juga tidak senang melihatnya. Velgnya, saya sebenarnya bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik pada velgnya. Sekarang kita bisa menggunakan gerinda sudut dan merapikan semuanya. Tapi sejujurnya, pada jarak 150.000 mil, saya rasa itu tidak terlalu penting. Saya melihat ada konektor terhubung di sini. Mungkin untuk lampu di pijakan samping karena pijakan tersebut memang berfungsi. Saya lihat ini terhubung di sini, akan kita perbaiki besok. Velg dan ban terlihat bagus. Saya ingin ganti ban, tapi merasa masih bisa dipakai tanpa diganti. Karena alur ban masih di atas 2/30 detik inci, kamu bisa lihat indikator keausan yang menunjukkan ukuran itu. Di New Hampshire ini masih legal, jadi tak perlu diganti di Florida dan tak perlu inspeksi, tidak masalah. Jika ada yang ingin nego, mereka bisa menawar harga sesuai kondisi ban atau saya jual dengan harga modal. Ini jadi bahan negosiasi yang bagus dan titik awal yang baik. Mereka mungkin hanya cari alasan dan minta potongan $1.000 untuk ban. Akhirnya kami memang harus mengecat ulang atapnya, jadi kamu bisa lihat atap di atas sana, kondisinya memang sudah terlalu parah. Kami amplas manual, amplas basah juga. Permukaannya sudah halus, tapi kami tidak bisa mengembalikannya seperti semula, jadi kami cat ulang atapnya. Semua sebagian sudah dipoles dan digosok, hasilnya benar-benar bagus. Sekarang kita masuk ke bagian dalam. Kulitnya sangat bersih dan dirawat, aromanya seperti baru dan pelana mahal, benar-benar luar biasa. Karpet lantai sudah dibersihkan, dikibaskan, divakum, dan dicuci. Karpet karet di baris ketiga sudah dipasang kembali. Bagian bawahnya juga dibersihkan. Digital versatile disc dan sunroof berfungsi.
Nice, dan seperti yang bisa Anda lihat, kami sudah mengganti rotor rem, kampas rem di bagian belakang, serta kaliper baru, kampas baru, rotor baru di bagian depan, juga master cylinder dan booster rem. Sudah 2 hari saya pakai ini, tanpa lampu peringatan di dashboard dan perpindahan gigi halus cukup mengejutkan saya. Yang tidak ada masalah pada torque converter, tidak ada masalah pada mesin, tidak ada masalah pada transmisi, yang mana itu luar biasa untuk mobil ini. Semuanya kini tampak baru. Inilah keunggulan beli mobil bekas, satu pemilik, ada stiker penggantian oli Cadillac, servis berikutnya di 161, sekarang masih 156. Masih ada 5.000 mil sebelum servis berikutnya, dan mobil ini diservis di dealer Cadillac. Mobil satu pemilik ini awalnya seharga $93.000 plus pajak, totalnya lebih dari $100.000 dan rutin diservis di dealer sejak baru. Sekarang dealer ini ada di kota saya. Ya, saya bisa menelepon besok untuk dapatkan dan mencetak semua catatan servis. Sekarang kami menjual Cadillac Escalade satu pemilik tanpa kecelakaan dan riwayat servis lengkap. Luar biasa. Keesokan harinya, Saya cek riwayat mobil, ternyata pernah diservis di dealer Cadillac di kota saya. Saya ke bagian servis dan minta catatan servis cetak, lalu mereka berikan semua catatan sejak mobil baru. Mobil ini rutin diservis di dealer Cadillac yang sama sejak 2015 dan saya punya catatan servisnya. Dan ini adalah opsinya. Ini model premium 92.375 dengan opsi tambahan sekitar $5.000 termasuk Kona Brown dan aksen jet black. Bantuan bisa ditarik velg 22 inci dudukan plat nomor depan aluminium. Hanya $15 kursi baris kedua 60-40. Tanpa biaya tambahan, opsi senilai $4.300 membuat harga menjadi $92.375. Sekarang ya, montir pertama yang kami datangi menyimpannya selama 2 minggu, bahkan tidak menyentuhnya dan hanya memberitahu saya bahwa kami butuh kampas rem dan rotor. Dia akan mengenakan biaya $1.000 hanya untuk kampas rem dan rotor di semua roda. Itu benar-benar gila. Saya biasanya bayar 150 untuk depan, 150 untuk belakang, 300 untuk suku cadang. Sebenarnya bisa kerjakan sendiri, tapi kaliper harganya 100 lagi. Dia minta 250 untuk kaliper dan 250 lagi untuk ongkos kerja booster rem. Saya hanya bayar 97 untuk booster rem, jadi mengerjakan sendiri hemat 3 kali lipat. Saya tak harus keluar biaya hampir 3 kali lipat jika dia yang memperbaiki sehingga keuntungan saya berkurang. Di video Mustang saya membayar orang $3.000 untuk pasang knalpot dan coilover. Selalu minta estimasi biaya di awal agar tidak rugi, seperti pengalaman saya dengan Mustang itu. Sekarang kamu lihat kami bertaruh dan menang, tapi itu tak selalu terjadi. Kami sudah menghabiskan sekitar $10.600 untuk ini dan akan memasang harga sekitar $16.500. Ini akan menjadi Cadillac Escalade ESV model body seperti ini termurah yang pernah saya lihat tersedia dimanapun. Sekarang ini banyak orang menghubungi saya dari YouTube yang awalnya melihatnya sebagai sesuatu yang mereka inginkan, spesial dari YouTube. Ya, saya bilang ke semua orang di YouTube, ya kita akan jual seharga $15.000. Kita akan pasang di website kita seharga $16.500. Mobil ini dijual di website kami. Begitulah tukar tambah, mobil ditukar, dilelang, lalu saya beli apa adanya dan saya tanggung jawab. Saya juga kurang tahu soal mobil-mobil itu. Kami sebenarnya tidak bisa test drive mobil-mobil itu. Kami hanya bisa menyalakan mesinnya, saya bisa cek laporan riwayatnya, tapi hanya itu saja. Sisanya tergantung saya, berharap saya untung dan tidak rugi. Saya akan sangat senang jika hanya melakukan hal-hal seperti ini. Escalade, Camaro, Corvette, Mustang, mobil-mobil seru, bagus, dan mewah. Oh, kabar baik, SIM saya datang hari ini. Siap ingin tahu apa yang kalian anggap menarik, menghibur, dan ingin lihat lebih banyak. Jika ini sedikit pun menarik, tolong beri saya jempol. Itu benar-benar membantu dan jangan lupa berlangganan. Jika kamu suka channel ini, berlanggananlah. Saya sangat menghargainya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga harimu menyenangkan. Sampai jumpa.